Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan hasil alamnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, hendaknya kita tahu apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Di video kali ini bersama Miss Conchita, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Mari kita belajar bersama-sama. Kita bisa melihat dari gambar ini. Gambar ini menunjukkan betapa kayanya negeri kita, betapa indahnya negeri kita. Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang dilestarikan, fungsi dan pemanfaatannya, serta dipelihara dan diawasi dengan baik agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Untuk menghindari kerusakan lingkungan, maka kita harus melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa saja itu? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Caranya gampang kok. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jangan membuang di sembarang tempat karena hal itu dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, tanamlah pohon di sekitar lingkungan kita. Pohon memberikan banyak keuntungan loh bagi kita. Pohon dapat menyediakan udara bersih dan segar bagi kita. Pohon juga melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Lalu untuk menjaga lingkungan kita, maka kita hendaknya menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, maka gas buangan yang berasal dari kendaraan itu menjadi tidak berbahaya sehingga dapat mencegah pencemaran udara. Dan jangan lupa untuk menservis kendaraan kita secara rutin ya. Lalu, apa sih yang kita dapatkan ketika kita bisa menjaga lingkungan kita? Yang pertama, kita bisa menikmati lingkungan yang bersih, yang segar, nafas kita bisa bebas. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan air yang bersih dan sehat. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak membuangnya di selokan, kita tidak membuangnya di sungai, kita bisa mendapatkan air yang bersih. Lalu yang ketiga, tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita menjadi sehat. Mereka bisa bertumbuh dengan baik. Lalu yang keempat, kita akan terhindar dari bencana. Coba kita bisa bayangkan ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, sampah itu menumpuk, sampah itu memblok saluran air kita. Apa yang terjadi ketika hujan lebat? Ya, akan terjadi banjir di mana-mana. Ya, maka dari itu buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah jangan diselokan ya, supaya selokan kita tidak mampet. Lalu yang terakhir, dengan kita menjaga lingkungan kita, maka kita menjadi terbebas dari namanya pencemaran lingkungan. Kita terbebas dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Sumber energi itu menghasilkan berbagai jenis energi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sumber energi harus kita jaga keberadaan dan juga pemanfaatannya. Apa sajakah kewajiban kita terhadap sumber energi tersebut? Tentu yang pertama adalah kita harus menghemat penggunaan energinya, baik energi listrik dan energi dari bahan bakar fosil. Kemudian, menggunakan teknologi yang hemat energi, misalkan dengan menggunakan lampu LED, kita secara tidak langsung mengurangi penggunaan energi listrik. Menjaga kelestarian alam. Mengapa menjaga kelestarian alam itu dapat membuat sumber energi dapat terlindungi keberadaannya? Karena misalkan seperti ini, dengan kita menjaga kelestarian daerah resapan di daerah sekitar waduk pembangkit listrik, maka jumlah air yang ada di waduk tersebut tidak akan berkurang dan waduk tersebut dapat terus memproduksi listrik.
Lalu kita bisa mengajak orang lain untuk menghemat energi. Kita bisa mengajaknya secara langsung maupun dengan kita membuat poster-poster yang menggugah semangat orang untuk menghemat energi. Yang terakhir ini, kita sebagai generasi muda, kita bisa mengembangkan terus energi alternatif. Sebagai generasi muda, kita punya keinginan untuk terus mencari, lalu kemudian mengembangkan energi alternatif yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap sumber energi yang tadi sudah kita sebutkan di depan? Ya, hak kita adalah kita bisa memanfaatkan sumber energi tersebut. Ya, dengan kita menghemat energi, hak kita adalah kebutuhan listrik kita akan senantiasa tercukupi. Kemudian dengan kita menggunakan teknologi yang hemat energi seperti lampu LED, hak apa yang dapat kita peroleh? Kita bisa memperoleh pencahayaan yang cukup baik di rumah kita. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita yang baik terhadap sumber energi, kita juga berhak untuk memanfaatkan, kita juga berhak untuk menggunakan sumber energi tersebut untuk membantu kehidupan kita. Baik, sampai di sini video pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap sumber energi. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan juga terhadap sumber energi. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.